salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam. Rasulullah bersabda tentang keutamaan salat witir, al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Ujar Sidin, sembahyang witir itu adalah hak, maka barang siapa yang tidak salat witir maka dia bukan termasuk golongan kami. Faman lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak salat witir falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Hakim. Di lain hadis beliau menyatakan, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am al-witru, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah menambahi kamu dengan sembahyang, yang mana sembahyang itu bagi kamu lebih baik daripada humrin na'am. Humrin na'am itu kinayah daripada dunia kulliha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sembahyang apakah yang ditambahkan Allah kepada kita? Itu al-witru, sembahyang witir. Nah, oleh karena ini hadis, di antara imam-imam mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa salat witir itu hukumnya adalah wajib. Jadi menurut mazhab Hanafi, sembahyang sehari semalaman itu yang wajib 6, yang 5 ditambah 1 sembahyang witir. Karena hadis Nabi sangat keras ancamannya kepada orang yang tidak berwitir, faman lam yutir falaisa minna, orang yang tidak salat witir bukan termasuk golongan kami. Anas bin Malik berkata, sahabat sekaligus pembantu Rasulullah, khadamnya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir setelah Isya dengan 3 rakaat. Memang witir itu waktunya sesudah Isya sampai terbit fajar, sampai orang azan subuh, panjang waktunya witir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir setelah Isya dengan 3 rakaat. 3 rakaat. Beliau membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan pada rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Riwayat yang lain mengatakan lagi ditambah lawan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah-surah tersebut kadang-kadang diganti-ganti. Kenapa? Itu sudah ketetapan Nabi. Lain sembahyang duha, ayo surahnya apakah? Sembahyang tarawih bebarang aja surahnya asal bersurah. Kalau sembahyang witir 3 rakaat yang terakhir itu sudah baku, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang kedua, yang ketiga Qul huwallahu ahad. Amun kada hafal pang Sabbihisma rabbikal a'la ba Quran, hendak Quran di tangan baca, ini hendak ruku andak. Rakaat kedua kuliah kan mendai kada hafal kuliah kafirun itu.
Dan terdapat di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah witir dengan duduk. Dan sebahagian hadis beliau duduk bersila. Dan pada sebagian hadis idza arada ay yadkhula firashahu zahafa ilaihi wa shalla fawqahu rak'ataini qabla ay yarkuda yaqra'u fihi ma idza zulzilatil ardu wa suratut takatsur. Artinya apabila beliau mau masuk ke tempat tidur, maka beliau merangkak sedikit demi sedikit dan salat di atasnya kasur 2 rakaat sebelum beliau tidur. Salatnya berduduk. Beliau membaca pada keduanya. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah dibaca idza zulzilatil ardu, dan rakaat yang kedua sesudah Fatihah surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Dan pada riwayat lain rakaat yang kedua sesudah Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa sesudah sembahyang witir itu bukan kada boleh lagi sembahyang sunat yang lainnya. Memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan ij'alu akhira salatikum billail witra. Jadikanlah sembahyang akhir kamu di malam hari itu witir. Itu merupakan anjuran, bukan satu kewajiban. Memang yang paling baik sembahyang malam itu ditutup dengan witir. Andai kata kita berwitir berdahulu, kemudian kaina ada pulang sembahyang sunat yang lain, itu kada jadi soal. Boleh hajan itu. Buktinya Nabi sidin sesudah berwitir hendak guring, sidin sembahyang pulang 2 rakaat. Boleh witir itu dipisah. Boleh witir itu dipisah dan disambung dengan 1 salam dan 2 salam. Tiga rakaat sekaligus boleh. 2 lawan 1 boleh juga. Macam kita biasa bulan puasa, kebanyakan kita melaksanakan 2 tambah 1. Mana abdalnya 3 sekaligus lawan 2 tambah 1 itu ulama kada sama pendapat. Ada yang mengatakan lebih abdal 2 tambah 1, ada yang mengatakan lebih abdal 3 sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 1 rakaat. Berwitir dengan 1 rakaat. Jangan dipadahkan Nabi berwitir 1 rakaat dintu aja, ada macam itu maksudnya. Artinya 2 karena ujungnya 1 rakaat. Nah. 3 rakaat sekaligus Nabi kita pernah juga. Dan 5 rakaat sekaligus pernah juga dilaksanakan beliau. Dan seterusnya dengan ganjil-ganjil sampai 11 rakaat. 11 rakaat sembahyang witir sekaligus boleh juga. Bacaannya kayak apa? Misal kita hendak berwitir 5 rakaat, hendak sekaligus 5 rakaat. Rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keempat Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kelima Fatihah
qul huwallahu ahad, Falak lawan An-Nas. 7 rakaat sama qul ya lawan qul huwallahu ahad. 9 rakaat pokoknya sebelum 3 akhir bebas saja surahnya nang manakah. Yang penting 3 rakaat nang terakhir Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya lawan seterusnya tadi. Dan pada hadis yang syaz 17 rakaat witir itu, cuma itu hadisnya syaz. Rakaat-rakaat ini saya maksudkan apa yang kami sebutkan jumlahnya secara ganjil itu adalah salat malam dan itu adalah tahajud. Tahajud di malam hari itu adalah sunnah muakkadah. Penyebutan keutamaannya akan datang pada kitab Al-Aurat, sedangkan tentang keutamaannya ada perbedaan pendapat. Mengenai tahajud, tahajud itu artinya adalah sembahyang yang dilaksanakan sesudah guring dan sesudah isya. Itu ngarannya tahajud. Sembahyang yang dilaksanakan sesudah guring dan sesudah isya. Amunnya kada beguringan semalaman, kada ada tahajudnya. Kada ada tahajudnya. Atau guring mbah maghrib, bangun pukul 3, sembahyang sunat isya belum, lain tahajud juga ngarannya. Isanya beluman lagi. Jadi mesti imbah guring dan imbah isya. Itu ngarannya sembahyang tahajud. Kemudian para ulama bermacam-macam lagi pendapatnya mengenai tahajud ini. Ada yang mengatakan bahwa sembahyang apapun yang dilaksanakan sesudah isya dan sesudah guring ngarannya tahajud. Sembahyang napakah? Mengqadha hajatkah, witirkah, tasbihkah, sembahyang sunat mutlakkah? Bila digawi imbah isya dan imbah guring, tahajud ngarannya. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa tahajud itu ada sembahyangnya. Imbah isya, imbah guring ada sembahyang nangarannya sembahyang tahajud. Jumlahnya sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Itu usalli sunatat tahajudi. Usallinya ada juga pendapat macam itu. Ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa nangaran tahajud itu adalah sembahyang witir nang dilaksanakan sesudah isya dan sesudah guring. Jadi macam-macam pengertian tahajud itu. Cuma intinya tahajud itu imbah guring dan imbah sembahyang isya. Ada yang mengatakan bahwasanya berwitir dengan 1 rakaat itu lebih utama karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menekuni witir dengan 1 rakaat sendirian. Artinya 2 tambah 1 atau 4 tambah 1 atau 6 tambah 1 atau 8 tambah 1 atau 10 tambah 1. Ada yang mengatakan bahwasanya berwitir dengan 1 rakaat itu lebih utama karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menekuni witir dengan 1 rakaat sendirian. Jadi lebih baik artinya 2-1 daripada 3 sekaligus.
pendapat sebahagian ulama. Ada yang mengatakan disambung itu lebih utama, 3 sekaligus, 5 sekaligus. Ada yang mengatakan disambung itu lebih utama agar keluar dari keraguan perbedaan pendapat. Lebih-lebih imam, karena kadang-kadang diikuti oleh orang yang berpendapat bahwa 1 rakaat yang sendirian itu bukan salat. Jika ia salat dengan disambung, maka seluruhnya itu ia berniat witir. Misalnya 3 rakaat sekaligus, kayak apa niatnya? Usallil witra salasa raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Usallil witra, aku sembahyang witir, salasa raka'at, 3 rakaat, sunnatan, sunat lillahi ta'ala. Kalau nya sarakaat, usalli rak'atal witri, aku sembahyang sarakaat witir, sunnatan lillahi ta'ala. Nah, jadi khilaf ulama, kalau kita sembahyang witir itu 2 rakaat tambah 1. Nah, kayak apa niatnya nang 2 rakaat nih tuh? Dipadahkan sembahyang ganjil tiada 2 rakaat. Maulah aku sembahyang ganjil 2 rakaat, kada mau lo. Nah, jadi ini ada khilaf ulama. Ada yang berpendapat bahwa usalli muqaddimatal witri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang muqaddimah witir. Nah, muqaddimah witir 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Mesti dibuat muqaddimatal witri, muqaddimah permulaan witir artinya. Atau boleh juga usalli sunnatal witri, dibuat sunat. Usalli sunnatal witri rak'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh juga. Kalaunya usallil witra rak'atain, aku sembahyang witir 2 rakaat, boleh atau kada? Itu khilaf pulang ulama. Ada mengatakan kada boleh karena rakaatnya 2. Ada yang mengatakan, Imam Ghazali salah satunya, boleh juga. Walaupun 2 rakaat kita niatnya witir lagi sekaligus, boleh juga ujar Imam Ghazali. Walaupun imam-imam yang lainnya kada membolehkan demikian. Jika ia mencukupkan dengan 1 rakaat setelah 2 rakaat sunat isya atau setelah fardu isya, maka ia berniat witir dan sah. Sah. Ini sembahyang isya, tuntung ba isya, sembahyang 2 rakaat ba'diyah isya, tuntung 2 rakaat ba'diyah isya, bawitir sarakaat, sah. Sah aja itu. Atau inya sembahyang isya 4 rakaat, kulir mengoy ba'diyah witir saja sarakaat, sah juga. Setelah 2 rakaat sunat isya atau setelah fardu isya, maka ia berniat witir dan sah. Karena syarat witir itu ganjil pada dirinya, 1 rakaat kan ganjil, dan menjadikan ganjil bagi lainnya dari apa yang telah terdahulu. Isya 4 rakaat kan, tambah witir 1 rakaat jadi ganjil. Dan witir itu telah mengganjilkan salat fardu. 4 rakaat isya tambah witir jadi ganjilnya. Makanya witir kada boleh mbah maghrib, maghrib 3, mbah witir 4 aja jadinya. Seandainya ia salat witir sebelum isya, maka witir itu tidak sah, yakni tidak memperoleh keutamaan witir, yang mana itu lebih baik daripada unta yang merah, humrin na'am tadi, sebagaimana datang hadis tentangnya. Jika tidak
maka satu rakaat yang tersendiri adalah sah pada waktu apapun adanya. Namun yang kada witir, mbah maghrib itu sarakaat sama sunat mutlak sah-sah aja. Witir sebelum salat isya itu tidak sah karena hal itu merubik ijma' pada perbuatan, dan karena tidak ada sesuatu yang mendahului yang menjadikannya witir. Adapun apabila ia menghendaki untuk witir dengan 3 rakaat yang terpisah, maka di dalam niatnya pada 2 rakaat itu dilihat, maka bahwasanya jika ia berniat tahajud dengan keduanya atau sunat isya, maka itu termasuk witir. Bewitir serakaat, 3 rakaat terpisah, 3 rakaat terpisah, 3 rakaat terpisah artinya 2-1. Cuma nang 2 nitunya kada mukaddimah witir, sembahyang tahajud kah, sembahyang ba'diyah isya kah, sembahyang sunat wudu kah, hanya serakaat bewitir. Nah itu sah. Tapi nang 2 rakaat sebelumnya itu kada termasuk witir. Jika ia berniat witir, maka pada salat itu sendiri tidaklah witir. Nah tadi kalau nya 2 rakaat tuh berniat witir, 2 rakaat tuh kada witir ngarannya. Namun witir itu apa yang sesudahnya, nang sarakaatnya itu ngaran witir. Tetapi yang lebih jelas, ia berniat witir sebagaimana ia berniat witir pada 3 rakaat yang disambung. Tetapi witir itu mempunyai 2 makna, yaitu salat itu sendiri ganjil witir, dan yang lain salat itu menjadikan ganjil bagi apa yang sesudahnya. Maka gabungan dari 3 itu ganjil, sedangkan yang 2 rakaat dari gabungan 3 rakaat hanya saja keganjilannya itu mauquf terhenti pada rakaat yang ketiga. Apabila ia berazam mencita-cita untuk mengganjilkannya dengan rakaat yang ketiga, maka ia boleh untuk berniat witir pada 2 rakaat itu. Nah, Imam Ghazali Fatwa Sidin macam itu. 2 rakaat yang pertama tuh boleh kita berniat witir, asal kita mencita-cita hendak menegai serakaatnya. Rakaat yang ketiga itu adalah ganjil pada dirinya dan mengganjilkan bagi lainnya. Sedangkan 2 rakaat itu tidak mengganjilkan bagi lainnya dan bukan ganjil pada dirinya, tetapi kedua rakaat itu diganjilkan oleh lainnya, yaitu sarakaat yang terakhir tadi. Jadi ada 3 pilihan niat untuk 2 rakaat pertama. Usalli muqaddimatal witri itu paling baik. Usalli muqaddimatal witir rak'atain sunnatan lillahi ta'ala, atau usalli sunnatal witri rak'ataini 2 rakaat, atau usallil witra, aku sembahyang witir 2 rakaat. Nah ini khilaf, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. Witir itu sayugianya ada di akhir salat malam. Witir itu sayugianya ada di akhir salat malam. Maka witir itu terletak sesudah tahajud. Jadi ada 2 pemahaman apabila sembahyang witir itu nang baik, apakah sebelum guring atau sesudah guring. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita belum tentu bangun di akhir malam kayaknya lebih baik hendak guring bewitir berdahulu. Kita bangun orang bang subuh hanya bangun, lebih lagi bewitir kada sampai lagi orang bang sudah subuh. Nah, namun kita macam itu keadaannya, lebih baik belum guring bewitir, sembahyang isya, ba'diyah isya, apalagi kita hendak yang lainnya tutup dengan witir.
ayo guring lagi. Kayaknya bangun orang bang subuh kada jadi masalah. Tapi kalau kita sudah kebiasaan bangun jam 3 umpamanya, kebiasaan bangun jam 4, ini witir baik di jam itu, baik sesudah guring. Ada lagi pendapat yang ketiga, witir itu tetap paling baik dilaksanakan sesudah sembahyang Isya, sebelum guring. Karena andai kata bangun tengah malam anak sembahyang. Ini pendapat Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Beliau mengatakan bahwa kalau kita sembahyang Isya, sembahyang ba'diyah Isya, lalu kita berniat di hati kayaknya aku berwitir pukul 3 gin, sebabnya aku bangunnya biasa pukul 3 nih tuh. Nah ini jasidin ngarannya tulul amal, merasa panjang lagi umur tuh kada baik. Berarti merasa berumur sampai jam 3. Jadi nang baik sembahyang dulu witir 3 rakaat, sembahyang witir 3 rakaat, hanyar guring. Kayaknya bangun guring jam 3 umpamanya, sembahyang dulu sarakaat. Sarakaat ini gunanya menggenapkan witir nang ada. Usalli rak'atan usabbi'u biha witri lillahi ta'ala. Aku sembahyang sarakaat menggenapkan dengannya witirku karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang witir sembahyang sarakaat untuk menggenapi witir yang sudah digawi sebelum guring. Usalli rak'atan usabbi'u biha witri. Aku ganapkan dengan nyarakaat ini witirku karena Allah Ta'ala. Sembahyang sarakaat. Nah hanya sembahyang yang lainnya, sembahyang hajat misalnya, sembahyang tasbih, sembahyang istihara, sembahyang apa, kayaknya tutup dengan witir pulang bahasa. Nah macam itu yang paling baik menurut Imam Abu Thalib Al-Makki tadi. Dan akan datang fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan witir dan tahajud, dan cara tertib antara keduanya di dalam kitab Tartibul Aurat. Jadi kesimpulannya bahwa sembahyang witir itu sangat perlu dan kada boleh tidak mesti digawi. Sebab kedudukan dalam agama sangat kuat mendekati sembahyang kefarduan 5 waktu. Kita kada berwitir, Nabi boleh kada mengakui kita sebagai umatnya. Wa man lam yutir falaisa minna. Kulir 3 rakaat, sarakaat barang asal ada witir. Sarakaat inting aja Fatihah, qul huwallahu ahad, palak lawan nas. Kemudian yang ketujuh, salat duha. Salat duha termasuk salat sunat yang kedudukannya tinggi, namun lebih di bawah daripada sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Urutannya ibarat witir dulu, hanyar qabliyah ba'diyah, di bawah lagi sembahyang duha. Rasulullah bersabda, in shallaitat duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika kamu sembahyang duha 2 rakaat, kamu tidak dicatat sebagai orang yang lalai, kamu tidak dicatat sebagai orang yang lupa kepada Allah. Au arba'an, kalau engkau sembahyang duha itu 4 rakaat setiap harinya, kutibta minal mukhbitin, engkau dicatat sebagai orang yang khusyuk ngarannya. Ausitan, atau engkau sembahyang duha 6 rakaat,
kutibta minal qanitin, engkau dicatat sebagai orang yang selalu taat kepada Allah. Au samaniyan atau sembahyang duha 8 rakaat, kutibta minal faizin, engkau dicatat sebagai orang yang beruntung. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man hafaza ala sab'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar. Orang yang memelihara 2 rakaat sembahyang duha, 2 rakaat saja dipeliharanya tiap hari 2 rakaat, lebih baik pada 8 banu peraya seminggu. 3 Jumat 8 rakaat sembahyang duha, lainnya perai. Lebih baik 2 cuma tiap hari. Hafaza, menjaga, memelihara 2 rakaat sembahyang duha, diampuni Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa halus punya banyak, jadi ganal juga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha fa iza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluha bi rahmatillah. Bahwa di surga itu ada pintu yang bernama duha. Bila hari kiamat diumumkan mana orang-orang yang mengekali sembahyang duha, masuklah kamu di pintu duha ini dengan rahmat Allah. Hadis Rasulullah lagi mengatakan, al munafik la yusalli salatat duha. Orang munafik kada mampu sembahyang duha. Al munafiku la yusalli salatat duha. Orang yang munafik kada kawa menggawi sembahyang duha itu. Kenapakah kada tahu juga? Bila orang munafik kada sanggup sembahyang duha ini walaupun 2 rakaat. Mun kita mampu tiap hari sembahyang duha 2 rakaat, insya Allah kita kada orang munafik. Mun kita balang kambingan bahan munafik bahan kada artinya. Terus menerus atasnya sembahyang duha adalah termasuk perbuatan pokok dan utama. Adapun jumlah rakaatnya, maka paling banyak apa yang dinukil tentangnya adalah 8 rakaat. Ummu Hani, saudara perempuan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat, di mana beliau memanjangkan dan membaikkannya. Ukuran ini tidak dinukil selain daripada Ummu Hani. Adapun Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Dan ia menambah apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci, di mana tambahan itu tidak dibatasi. Yaitu beliau terus menerus atas 4 rakaat duha dan tidak mengurangi dari 4 rakaat, dan kadang-kadang beliau menambah tambahan-tambahan. Dan diriwayatkan di dalam hadis mufrad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pernah juga sidin kerjakan. Oleh para ulama, sembahyang duha itu macam-macam caranya. Boleh 8 rakaat sekaligus, kada bertahiyatan selain tahiyat akhir. Usalli sunnatat duha sama rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang duha 8 rakaat. Boleh menggawi 4-4, boleh juga 2-2. Adapun bacaannya, hanya ulama yang menjelaskan bahwa sembahyang duha itu bacaannya kalau kita menggawi 4 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian wasyamsi wa duhaha,
seterusnya. Rakaat kedua Al-Fatihah hanya wadduha wal laili idza saja. Rakaat yang ketiga Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Fatihah lawan qul huwallahu ahad. Kita menggawe 8 rakaat umpamanya. Pertama dan kedua wasamsi wadduhaha lawan wadduha wal laili idza saja. Selanjutnya qul ya qul huwallahu qul ya qul huwallahu itu. Kalau menggawe bang 2 rakaat saja sampai yang duha 2 rakaat saja menggawe. Nah ayatnya mbah Fatihah wasamsi wadduhaha lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja lawan qul huwallahu ahad. Dua-dua. Ya keempat sama sekali sembahyangnya. Adapun waktunya sembahyang duha, maka Imam Ali radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pada 2 waktu, yaitu apabila matahari bersinar dan meninggi, maka beliau berdiri dan salat 2 rakaat. Ini disebut dengan salat isyraq, sembahyang sunat isyraq, yaitu apabila matahari bersinar dan meninggi, maka beliau berdiri dan salat 2 rakaat. Dan itu adalah wirid yang pertama dari yang kedua dari wirid-wirid siang, sebagaimana akan datang. Dan apabila matahari terbentang dan berada di perempat langit dari sebelah timur, maka beliau salat 4 rakaat. Nah ini sembahyang duha ngarannya. Timbah terbit matahari kira-kira yang kada mesti tiap hari, cuma kada mau limpo pada jam 6 biasanya kayak itu, paling tinggi jam 6 terbit matahari. Nah diam satu matumat sembahyang 2 rakaat isyraq ngarannya. Kayaknya sudah seperapat matahari, pukul berapa kira tanggal 10. Nah tanggal 10 hanya sembahyang 2 rakaat sunat duha, 4 rakaat sunat duha, supaya seimbang antara subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Nah bagi 4, zuhur lawan maghrib kan di tengahnya ada asar, zuhur lawan maghrib di tengahnya ada asar, subuh lawan zuhur panjang bener prai. Nah supaya jangan prai, di tengah-tengahnya andaki sembahyang duha. Yang pertama itu apabila matahari meninggi sekitar setengah tumbak, kira-kira 7 menit kurang lebih, kira-kira 7 menitan sesudah terbit matahari, sembahyang sunat isyraq. Amun sekadar tumbak tuh kurang lebih seperempat jam. Jadi kalau matahari terbit misalnya jam 6, ya jam 6 lewat 10 lah sunat isyraq, sekedar setengah tumbak. Dan yang kedua sembahyang duha nih adalah apabila telah lewat seperempat siang sebanding dengan salat asar, bandingannya asar, maka bahwasanya waktu salat itu bersisa dari siang seperempatnya, sedangkan zuhur itu pada pertengahan siang. Dan duha itu pada pertengahan waktu antara terbit matahari sampai tergelincir, sebagaimana asar itu pada pertengahan antara tergelincir matahari sampai terbenamnya. Dan ini adalah paling afdal waktu sembahyang duha, sekitar setengah 10 kira-kira. Tapi boleh sembahyang duha pukul 7, boleh aja. Setengah 7 sembahyang duha boleh, tengah 12 sembahyang duha boleh aja, jam 12 kurang seperempat sembahyang duha boleh aja.
Karena waktu sembahyang duha mulai terbit matahari sampai tergelincir matahari, sampai tengah hari. Jadi 6 jaman waktunya. Cuma yang paling baik tadi ambil penengahannya, sekitar setengah 10 kurang lebih. Dan ini adalah paling abdal waktu, dari waktu meningginya matahari sampai apa yang sebelum tergelincirnya matahari adalah waktu duha secara keseluruhan. Waktu duha 6 jaman keseluruhannya. Nah, paling abdal kita ambil di tengahnya. Nah, ke situ. Kemudian yang ke-8 menghidupkan waktu antara maghrib dan isya tadi. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله